Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Maaf ya Mas, aku pulang telat. Hari ini aku cuma dapat segini Mas. Sini. Berapa ini? Kok cuma segini? Lainnya mana? Ya cuma segitu aja Mas ya, semoga besok ada lagi. Alah, nggak ada cerita. Ya ampun, Pasti Mas. kamu umpetin kan? Apa-apaan kamu? Lagian aku juga udah gak mau sama kamu. Asal kamu tahu ya, aku deket kamu. Aku hanya ingin ngapa kamu. Dan sekarang kamu bangun, hubungan kita selesai. Gimana Mbah? Ada yang guna-gunain usaha kamu. Siapa Mbah? Tetangga kamu. Hah? Enggak mungkin Mbah, enggak. Usaha kamu akan jatuh bangkrut. Dan kamu akan jatuh miskin. Enggak, aku nggak percaya itu Mbah, enggak mungkin. Aku nggak mungkin jatuh miskin. Aku nggak mungkin bangkrut. Aku nggak mungkin miskin. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir seorang narasumber bernama Mbak Vio. Dan seperti pemirsa lihat tadi di depan adalah cuplikan mengenai reka adegan yang pernah menimpa permasalahan dari Mbak Vio. Dan Assalamualaikum Mbak Vio. Ya, Mbak Vio bisa langsung cerita aja ke kita punya permasalahan seperti apa sehingga Mbak Vio datang ke Tawakal. Saya seorang wanita yang sering disakitin, dihianati, dimanfaatin sama semua laki-laki, Mas. Nah, itu berawal dari kapan seperti itu? Awalnya dari suami yang pertama, Mas. Suami yang pertama, saya dulu menikah dengan dia. Karena saya hidup udah bangkrut lagi, udah susah, dia ninggalin saya. Dia nggak mau hidup susah. Dulu waktu kenal sama dia seperti itu nggak kayak biasa? Nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Jadi setelah menikah dengan Mbak Vio bangkrut, kemudian meninggalkan begitu? Iya. Dengan proses cerai atau ditinggalkan begitu saja? Proses cerai, Mas. Dengan proses cerai. Dari suami ini ada anak? Ada dua. Ada dua. Oke. Baik Pak Ustadz, kalau yang menurut Mbak Vio adalah dia merasa dimanfaatkan oleh suami pertama, menikahinya setelah kemudian hartanya habis dan langsung ditinggal Pak Ustadz. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mendengar kisah dari Mbak Vio, kita sungguh sangat prihatin dan tragis ya. Karena apa? Karena ada seorang suami yang memiliki sikap lalim atau dolim kepada istrinya, yaitu tujuan menikahnya itu tidak tulus. Karena kita semua memahami bahwa syarat Islam tentang pernikahan itu tujuannya adalah ada tiga hal pokok, yaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sakinah, mawaddah, warahmah ini tentu harus dilandasi dengan ketulusan menerima, memahami apa yang ada dan apapun kekurangan kelebihannya sama-sama difahami. Lah, tadi dari Mbak Vio tadi kan menyampaikan bahwa suaminya ini memanfaatkan. Sungguhnya tidak boleh ada istilah memanfaatkan atau dengan bahasa lain mungkin dalam tanda petik memeras, kemudian ketika sudah jatuh maka kemudian ditinggalkan. Kita ingat Mas Farid, ada salah satu hadis Nabi yang menyatakan potongan hadisnya itu begini. Al-Muslim ahul Muslim. Muslim satu dengan Muslim yang lain itu bersaudara. Ini baru secara umum, apalagi dalam kehidupan keluarga. Kalau sudah seperti itu ada tiga hal yang tidak dibolehkan. Yang pertama adalah la yadlimuhu, tidak boleh menganiaya, mendolimi di antara sesama saudara Muslim, apalagi dalam ikatan suami istri tadi. Yang kedua adalah walayah kiru, tidak boleh saling menelantarkan. Ini menelantarkan tadi itu.
Walayah kiru, layah dulu walayah kiru, dan yang ketiga tidak boleh merendahkan. Jadi masing-masing adalah saling memuliakan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mbak Vio tadi, sungguh bukan seperti itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu memuliakan, apalagi terhadap istrinya sendiri. Nah, Mbak Vio, mohon maaf, mantan suami yang bilang itu kerja atau tidak? Kerja di bengkel, Mas. Kerja di bengkel. Dia memberi nafkah juga? Itu nggak mencukupi. Makanya saya bekerja. Dulu tuh saya hanya seorang ibu rumah tangga aja. Dengan penghasilan pas-pasan dari suami. Karena saya punya anak 2, ya kan, yang butuh biaya besar. Akhirnya saya bekerja, Mas. Iya. Tuh. Alhamdulillah dengan saya bekerja, ekonomi kami bisa menutupi semuanya. Lalu kemudian ada kejadian apa hingga sampai Mbak tadi bilang bangkrut segala macam, dan kejadian apa? Di kerjaan saya kan mengalami kebangkrutan, Mas. Jadi Kantornya, otomatis iya, penghasilan saya pun menurun. Tuh. Suami saya nggak terima dengan keadaan saya yang sekarang, gitu. Setiap saya pulang kerja, dia selalu marah-marah karena saya nggak bawa uang. Sampai suatu malam saya pulang kerja, terus saya nggak bawa uang, saya dicaci maki. Sampai ada KDRT ke saya. Sampai dia pun melontarkan bahasa, hidup sama saya sampai kiamat pun akan melarat. Assalamualaikum. Aduh. Maaf ya Mas, aku pulang telat. Hari ini aku cuma dapat segini Mas. Berapa ini? Kok cuma segini? Lainnya mana? Ya cuma segitu aja Mas ya, semoga besok ada lagi. Allah, nggak ada cerita. Pasti kamu ngumpetin kan? Gak ada lagi Mas, gak ada lagi, sumpah. Apa-apaan kamu cuma dapat segitu? Dari pagi sampai sekarang keluar, duit segitu buat beli apaan? Kamu emang nggak pernah becus ya? Sekarang kamu keluar, cari duit lagi sana. Ya Mas, saya cari dong. Mas kan suaminya aku nih. Aku cuma istri. Oh, kamu berani ngebantah. Dasar perempuan melarat kamu. Sampai kiamat pun aku hidup sama kamu bakal terus begini. Ampun, sakit. Sakit Mas, astaga itu. Ya Allah, Pak Ustadz, ini bisa dikatakan berburuk sangka kasih dengan Allah, karena kan Allah sudah memberikan rezeki ke setiap hambanya, Pak Ustadz. Jadi tidak lagi berburuk sangka, tetapi ini sama dengan ia membuka konfrontasi dengan Allah SWT dalam tanda petik. Apa mananya? Mananya adalah semestinya ketika melihat istrinya bekerja itu berarti ikut membantu kehidupan ekonomi keluarga. Seharusnya adalah disyukuri. Saya sering mengulang soal penghasilan, soal angka yang dia bawa itu adalah sudah ada pembagian rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiarnya inilah yang mesti harus dikuatkan, dimotivasi. Dan apalagi kalau tadi kan sampai kemudian memaki-maki tadi, itu kan bahasa makian tadi semuanya, yang tidak boleh yang tidak boleh diucapkan oleh seorang suami ketika istrinya sedang pulang bekerja atau sedang menjalankan pekerjaannya. Apalagi yang berikutnya adalah sampai kemudian menuduh bahwa kalau hidup dengan Anda maka sampai kiamat pun pasti akan sampai melarat. Itu sama dengan ia tidak meyakini keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Maka zat yang memberi rezeki, maka seluruh hambanya dalam raya ini, apapun agamanya, suku apapun, dari manapun, semua sudah Allah jatah rezekinya. Tinggal manusia diperintahkan adalah berikhtiar. Ikhtiar itu ada yang langsung dapatkan, ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan dulu, supaya apa? Supaya ia merasakan bahwa ketika ia mendapatkan rezeki, maka rasa syukurnya itu yang kemudian muncul, bukan rasa kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya tidak tahu masalah ini bagaimana kehidupan keagamaan dari keluarganya sehingga kok seperti tadi, karena dalam tuntunan agama maka ini sungguh tidak dapat ditolerir apapun dari yang dilakukan oleh suami dari Mbak Vio tadi semacam itu. Nah, bagaimana Mas? Suami di rumah sering beribadah atau tidak? Sering, dia pun tahu kan ajaran agama, cuman ya dia udah keenakan dengan saya ngasih uang, dengan saya yang kerja penghasilan saya
yang besar daripada dia udah keenakan. Berarti dia model yang nyaman dengan materi yang sudah dia punya ya Pak Ustadz. Lalu bagaimana tadi katanya rajin beribadah nih Pak Ustadz, tapi tetap seperti itu. Berarti agamanya itu hanya sebatas knowledge diamalkan, tetapi tidak mampu diafeksi, dihayati dalam dirinya. Seharusnya kan ada penghayatan. Penghayatan seperti apa? Yaitu penghayatan bahwa sesungguhnya tugas pokok mencari rezeki itu siapa, tanggung jawabnya siapa. Kalau kita buka di dalam tuntunan sunnah Nabi SAW, bahwa diantara ada 6 kewajiban suami itu, satu diantaranya suami itu adalah memberikan nafkah kepada pada istrinya. Tidak hanya nafkah, tetapi juga harus bisa menjamin bahwa nafkah itu halal untuk istrinya. Maka ketika nafkah haram dibawa pulang pada istrinya, maka ia sesungguhnya sedang mengkhianati transaksi dia dalam akad tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang halal. Lah tadi itu kan sampai tanggung jawab suami itu digeser kan. Akhirnya seakan-akan yang memberikan menanggung biaya itu adalah menjadi seorang istri. Ini tentu bertentangan dengan apa yang diteladankan oleh Rasul SAW. Lalu setelah kejadian itu bagaimana hubungan Mbak Vio dengan suami? Karena saya udah nggak betah ya Mas ya, dengan caci maki dia, dengan KDRT dia. Saya akhirnya memilih dicerai sama dia Mas. Anak-anak ikut siapa? Ikut saya Mas. Terus kemudian setelah bercerai, Mbak Vio untuk mencukupi kehidupan sehari-hari? Saya bekerja Mas, saya jadi agen TKW, sedikit demi sedikit saya ngumpulin uang, akhirnya saya juga buka rumah makan, alhamdulillah. Terus kemudian sampai berapa lama Mbak kemudian membuka hati kedua laki-laki? Sampai 4 tahun Mas. 4 tahun. Baru ada laki-laki lain, tapi ternyata saya juga sama Pak Ustadz, saya juga dibohongin lagi. Kebohongan seperti apa Mbak? Awalnya dia itu ngakunya itu duda ke saya. Tapi setelah kami menikah, ternyata dia itu punya istri. Selang berapa lama, istrinya melabrak saya, caci maki saya lagi, memfitnah saya, pokoknya caci maki lah semuanya itu. Saya sebut merebut suami orang. Padahal yang saya tahu itu ya dia itu ya seorang duda pengakuannya. Saya kalau misalkan memang dia udah punya istri, itu saya. Vio, keluar kamu. Vio. Iya, saya Vio. Mbak siapa ya? Kamu yang namanya Vio. Iya, siap Vio. Mbak siapa ya? Kamu pelakor ya? Maksudnya apa ini Mbak ya? Ruslan yang sekarang jadi suami kamu itu suami saya. Nggak mungkin Mbak, itu salah orang. Masih aja nggak ngaku. Dasar kamu Astaga. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini loh Mas. Mah, kok kamu di sini? Ayo kamu ngaku Mas. Stop melakukan satu ini kalau saya istri kamu. Cepat. Maksudnya apa Mas? Mas kan bilang sama saya, Mas nggak punya istri, Mas itu duda. Buruan Mas kasih tahu. Apa Mas? Buruan kasih tahu. Jangan sampai buat kita cerai di sini. Jangan Mah. Ya Vio, ini istri aku. Nggak mungkin. Ayo kita masuk Mas. Kita masuk. Ayo. Enggak, apa-apaan kamu? Lagian aku juga udah gak mau sama kamu. Asal kamu tahu ya, aku deket kamu, aku hanya ingin dengan harta kamu. Dan sekarang kamu bangun, hubungan kita selesai. Ayo Mah, kita pergi. Mas, jangan pergi Mas. Mas, jangan pergi Mas. Dasar laki-laki sama laki-laki jahat. Baik, Pak Ustadz, ini sering kali terjadi, tidak hanya menimpa Mbak Vio, tapi di luar sana juga sering terjadi seperti ini Pak Ustadz. Ya. Jadi kita sering mendengar di luar sana bahwa ada seorang wanita yang ditipu atau tertipu atas seorang laki-laki yang ketika datang menyatakan jatuh cinta, menyampaikan bahwa statusnya itu adalah sendirian atau duda atau bujang atau lajang, tapi ternyata di belakangnya dia punya istri. Kalau kita lihat, kenapa Rasulullah SAW itu menyampaikan begini Mas Walid, ketika menikah itu Nabi mengucapkan kalimatnya singkat sekali, a'linu nikahakum. Jadi iklankanlah, maksudnya adalah ramaikanlah nikahmu dengan walimah. Bahkan di hadis lain menjelaskan
walimah walau bisyatin, meskipun hanya nyembelih seekor kambing. Apa mananya? Bukan pada walimanya, bukan pada pemberian informasi atas kegiatan pernikahan itu, tapi jauh daripada itu hikmahnya adalah supaya status kedua orang ini diketahui masyarakat, sehingga kalau misalkan pulang malam berdua atau ada apa-apa, atau lebih jauh lagi, kalau orang ini punya anak tahu statusnya. Tadi bisa dibayangkan tadi, mengakunya duda apa itu sendirian, dia ternyata dia punya istri dan punya anak. Apa mananya? Kalau Mbak Vio menikah dengan ini punya anak, kemudian orang yang tidak diketahui tentang istri dia dan punya anaknya, kemudian suatu saat anaknya ini besar, masing-masing anaknya juga besar, ketemu di kuliah, tiba-tiba pacaran, kemudian menikah, apa yang terjadi? Dosa besar menimpa karena menikah sesama saudaranya. Inilah makanya agama jauh memberikan daya jangkaunya dalam rangka untuk memproteksi, memberikan pelindungan supaya ini tidak terjadi. Apa maknanya? Maknanya adalah tujuannya untuk melindungi marwah kehormatan dari manusia itu sendiri. Nah Pak Ustadz, apakah boleh nih misalnya ada laki-laki datang melamar atau mengajak menikah, lalu kemudian yang wanitanya ini menyelidiki latar belakang laki-lakinya, boleh seperti itu? Dibolehkan. Justru itu yang dianjurkan. Jadi masing-masing itu adalah, jadi tujuannya bukan tajasus, saling mencari kesalahan atau memata-matai, bukan. Tetapi tujuannya adalah supaya mengetahui apa sih statusnya daripada misalkan yang laki-laki atau sebaliknya juga yang perempuan, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana, bukan sekali lagi bukan mengetahui status dalam mana ini orang kaya apa tidak, ini orang hebat, bukan itunya. Tapi untuk untuk mengetahui latar belakang keluarganya, oh ini dari keluarga baik-baik, oh ini clear masalah keluarganya, sehingga ketika menikah diharapkan di kemudian hari berdasarkan ikhtiar ini maka tidak ada lagi persoalan atau musibah yang terjadi. Sekarang kan banyak, mohon maaf sekali, kami pernah mendapat informasi langsung, pernah terjadi ini, menikahkan, jadi seorang laki-lakinya ini adalah bujangan, kemudian perempuan yang ngaku bujangan, ketika nikah ternyata suaminya datang itu. Oh ini kan menjadi perhara yang luar biasa, dan keluarga apa? Hancurlah muka keluarga itu, harga diri keluarga, karena ternyata ya akhirnya bubar, nggak jadi. Lah, Islam memberikan perlindungan masing-masing supaya dimuliakan masing-masing, supaya dihormati harga dan kehormatan dirinya. Nah Ibu dengan suami yang kedua nikah resmi atau hanya nikah siri? Saya pun nggak ada surat, Pak Ustadz. Makanya saya nanya, kalau misalkan nanti, saya kan ini udah nggak ada kabar apapun, dia pun seperak pun udah lost kontak. Dia nggak bisa dihubungin sama sekali? Tidak, saya yang dengar itu dia udah nikah lagi, Pak Ustadz. Makanya saya pengen tanya, kalau misalkan nanti saya ada jodoh lagi, apakah saya harus minta cerai dulu dari suami saya, apa gimana Pak Ustadz? Para pemirsa, pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran dan ibroh dari kasus Mbak Vio ini. Inilah kenapa kompilasi hukum Islam itu menekankan pentingnya pernikahan itu difasilitasi negara. Karena apa? Karena ketika memang nikah siri itu sah dalam pandangan agama, saya ingin menjelaskan sah. Tetapi ketika masing-masing misalkan bercerai, maka ada pembagian harta yang tidak bisa didapatkan. Artinya kalau misalkan istri tidak dikasih sama sekali, dia tidak bisa menuntut kepada siapa. Negara juga tidak bisa hadir karena ini tidak ada tercangkut dalam catatan undang-undang negara. Kayak kasus yang pagi hari ini para pemirsa dengarkan, saksikan adalah Mbak Vio ini ditinggalkan, maaf, hampir 5 tahun. Tidak ada berita, tidak ada apa. Ini apa sudah dicerai, apa tidak gitu. Kalau kita melihat misalkan pernikahan yang sah itu kan 2 tahun tidak ada berita, maka bisa dinyatakan jatuh ketika suami istrinya keberatan. Tapi ini kan nggak ada. Kemudian soal suaminya menikah lagi itu bukan menjadi alasan bahwa ini selesai, bukan. Karena mohon maaf, suami dibolehkan lebih dari 1-2 tanpa izin bisa, tetapi kan negara membatasi dalam kaitan di sana. Inilah saya kira salah satu peliknya masalah di kemudian hari ketika praktek pernikahan siri itu dilakukan. Baik, nah Mbak Vio sendiri setelah 2 kali menikah, kemudian mengalami kegagalan dengan kasus yang sama, trauma berarti ya? Saya jadi dendam, Mas, sama semua laki-laki. Jadi malah justru dendam? Iya. Apa yang sudah Mbak lakukan dengan laki-laki? Saya dikasih tahu sama teman saya, karena teman saya itu tahu hidup saya gimana, gitu kan. Akhirnya saya ke orang pintar, Mas, untuk cari pengasihan. Supaya saya dapat laki-laki yang mapan, yang bisa menghidupi saya, yang bisa mengikuti keinginan saya, dan ya alhamdulillah hasilnya memang ada.
Artinya dendam itu diaplikasikan dengan biar si laki-laki ini nurut sama Mbak dan kemudian Mbak bisa memanfaatkan hartanya laki-laki itu, begitu? Iya. Sudah sempat menikah atau baru kenal-kenal saja? Baru kenal-kenal aja. Jadi dari kenalan saja udah mulai mengambil hartanya dia? Iya. Mbak tahu itu salah? Saya tahu itu salah. Makanya saya pun kena batunya lagi, Mas, Pak Ustadz. Harta yang saya dapat dari hasil manfaatin si laki-laki itu ternyata tidak bermanfaat. Mobil, rumah, sampai restoran saya pun bangkrut lagi. Bangkrut lagi? Gitu, Saya dikerjain sama orang lagi. Karena uang dari hasil, boleh saya bilang memeras begitu? Iya. Gimana ya Pak Ustadz? Jadi gini Mas Walid ya, Gio, ini kan sama dengan apa ya? Ini kan uang panas istilahnya. Ya. Uang panas, maka dia tidak ada nilai berkah di sana. Seringkali kita melihat sesuatu itu pada nominalnya, tetapi tidak melihat bagaimana nominal ini mengandung berkah di dalamnya. Bagaimana nominal itu mengandung berkah, tentu nominal ini syarat mendapatkannya, memanfaatkannya itu semuanya adalah dalam kerangka jalan libtigo imardotillah untuk mengharapkan ridho Allah. Kalau tadi di awal, niatan dari Mbak Vio tadi itu kan sudah datang ke orang pintar, bukan tujuannya untuk orang ini. Misalkan datang ke orang soleh, kemudian minta didoakan, itu lain ceritanya, itu dibolehkan. Minta soleh, doakan saya hidup seperti ini, mudah-mudahan dengan kedekatan Allah membantuin, itu baru bisa boleh. Tapi tidak boleh tujuannya apa untuk menjinakkan orang dengan harapan nanti itu sudah niatan di kepala kita ingin memeras dia, ini tidak dibolehkan. Maka Nabi SAW melalui riwayat hadis dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan begini, wala tahasadu, janganlah orang berhasud, iri, tidak boleh ini. Yang kedua adalah wala tanajasu, jangan orang mencari-cari, memata-matai, mencari sama orang. Kemudian yang ketiga wala tabaudu, dan jangan orang saling wala tahasadu, jangan seri, kemudian jangan orang tabaud saling mendengki. Jadi orang mengamarah, maka wala tadabaru, dan orang tidak boleh saling belakang, itu main belakang tadi itu. Tadabaru. Wah, ini bukan itu jangan, tidak boleh kan. Ingat, kalau kita mendolimi orang lain, maka bersiap-siaplah kedoliman yang kita lakukan akan kembali kepada diri sendiri. Al-Quran surat Isra menjelaskan, barang siapa yang melakukan aksantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, maka sesungguhnya berbuat baikmu, investasimu itu kembali pada dirimu sendiri. Dan siapa yang melakukan keburukan, falaha, maka dia akan kembali untuk diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh Mbak Vio tadi itu kan tidak ada keberkahan dan kemudian akhirnya jatuh bangkrut lagi. Jadi mari hidup kita ini kita luruskan niatnya, kita supaya kembali. Mbak Vio bilang katanya bangkrut gara-gara dikerjain ya? Dikerjain oleh ilmu sihir begitu? Iya begitu. Boleh cerita dari mana Mbak Vio? Saya kan jualan ini ya Mas, makanan, ya kan. Nah sebelah warung makan saya juga ada, sama juga jualannya sama kayak saya. Biasa saya penghasilan warung saya itu 2 juta satu hari. Paling bantal-bantal, paling kecilnya itu 1 juta. Ini cuma 40.000 Mas, Pak Ustadz. Nasi yang saya masak dari rumah ke warung itu basi. Padahal dari rumah bagus, sampai warung itu basi. Ayam, cumi, udang, ikan, semuanya kalau misalkan udah di warung itu semua jadi basi. Tadinya saya bertahan karena saya masih ada modal. Saya tutupin terus karena saya nggak mau bangkrut. Awalnya Mas, saya udah ini itu. Tapi ya mau gimana ya, mungkin ini batunya, ini karmanya buat saya karena saya pakai uang dalam artian manfaatin dari orang. Saya pun dikerjain itu ya udah, saya akhirnya jatuh semua Mas. Dapat bukti dari mana kalau tahu itu dikerjain? Saya kok orang pinter juga, ya kan? Katanya ya saya dikerjain sampai warung saya pun dibikin gak laku. Saya buka warung tiap hari itu jam 1, tutupnya pun jam 1 malam. Biasanya itu dapat penglaris jam 2-an itu, jam 2 siang itu udah dapat Mas. Ini enggak, jam 10 baru dapat penglaris. Mbah, ini loh Mbah, nasi. Ini tuh basi terus Mbah. Apa penghasil dari Mbak tuh kurang ya? Apa yang kemarin nasi kurang? Iya Mbak, aneh aja. Sehari itu saya cuma dapat 50.000. Udah gitu saya masak nasi, selalu basi. Ada apa sih Mbah?
Bentar ya, saya lihat dulu. Gimana Mbah? Ada yang guna-gunain usaha kamu. Siapa Mbah? Tetangga kamu. Hah? Nggak mungkin Mbah, nggak. Usaha kamu akan jatuh bangkrut. Dan kamu akan jatuh miskin. Nggak, aku nggak percaya itu Mbah, nggak mungkin. Aku nggak mungkin jatuh miskin. Aku nggak mungkin bangkrut, aku nggak mungkin miskin. Pak Ustadz, apa betul Pak Ustadz manajemen sihir bisa mempengaruhi rezeki seseorang? Jadi kalau mencari rezeki seorang tidak, tapi kan begini Mas Arif, ketika seseorang itu menggunakan jasa, misalkan al-kahin seorang dukun, dan dukunnya kemudian berkolaborasi lah kalau di bahasa kita dengan jin, dengan setan misalkan, maka nanti setan itu yang akan memainkan pandangan itu, akan memainkan pandangan tipu orang lain. Karena itulah Nabi SAW itu kan memberikan jalan. Makanya dalam usaha kita itu apa, diawali apa? Baca basmalah. Maknanya itu apa? Atas izinmu ya Allah, saya memulai kegiatan ini. Dan atas izinmu ya Allah, rezeki ini kita sudah dapatkan. Jadi pendek kata ini melingkupi dalam diri kita supaya ikhtiar kita itu tidak lepas dari kendali kekuasaan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ada doa-doa banyak di dalam Al-Qur'an pun jelaskan, hadis Nabi juga jelaskan. Yang semua itu adalah dalam kerangka untuk membentengi supaya aneka macam gangguan guru tadi tidak melekat pada kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah meningkatkan sandaran komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah sebagai sang pelindung, maka Allah akan melindungkan. Makanya kan kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah wa ni'man nasir itu kan bagian dalam rangka untuk memproteksi diri kita. Lah seringkali ketika orang imannya menipis, imannya melemah, bukan sandarannya memperkuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datanglah ke orang-orang pintar yang dipahami bisa menolong, padahal semua itu adalah bukanlah yang menolong tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak Fio setelah kejadian itu Mbak Fio akhirnya jadi sadar ya? Sadar Mas bahwa yang saya lakuin itu salah. Makanya dari sekarang saya ya hidup mulai dari nol lagi Mas. Saya yang lurus-lurus aja lah sekarang, saya nggak mau lagi jatuh lagi. Kan saya kasihan sama anak dan keluarga saya Mas. Seperti katanya Mbak Fio udah mulai sadar karena takut ya. Kemarin-kemarin anak makan dari hasil yang tadi pengasihan itu ya? Iya. Nah mungkin mumpung masih ada Pak Ustadz, Mbak Fio ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz sekali lagi? Pak Ustadz, apakah sampai nanti saya nggak bakalan dapat jodoh lagi Pak Ustadz, laki-laki yang baik? Jadi gini Mas Farid dan Mbak Fio, kalau soal jodoh itu kan Allah SWT. Di antara rahasia yang Allah berikan, di antaranya itu kan kematian. Mata diri nafsi bi'ayardin tamut, kamu tidak tahu di mana kau meninggal dalam keadaan apa, orang tidak tahu. Yang kau adalah jodoh, berjodoh dengan siapa? Kita sendiri, mohon maaf, seringkali tidak tahu, nggak pernah menduga ternyata dia jodoh kita. Itulah cara Allah memberikan jodoh pada kita. Tetapi di Al-Quran dijelaskan, di surat An-Nisa juga ada penjelasannya, surat An-Nur juga ada. Di sana dijelaskan bahwa orang baik-baik, maka Allah akan pertemukan dengan orang baik. Wal khabithul khabithina, orang yang buruk Allah pertemukan orang yang buruk. Maka kalau kita ingin mendapatkan orang yang baik, maka tatalah, perbaiki diri kita supaya Allah pertemukan orang baik bersama kita. Tadi Mbak Fio kan sudah menyadari ada beberapa kesalahan, maka kembalilah kepada jalan Allah, bertobatlah pada Allah, maka Allah akan menerima tobat. Maka yakinlah bahwa jodoh itu Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita banyak berdoa. Selain tadi itu al-maktubah, sholat 5 waktu dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan, banyak bersedekah, banyak bergaul dengan orang-orang baik. Maka mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh yang baik, kirimlah menurutmu baik, menurutku maka akan baik. Jadi pasrahkan pada Allah, maka insya Allah akan. Dan jangan pernah bersujud kepada Allah, kayaknya udah gak mungkin lagi dengan enggak. Husudunlah kepada Allah dan mudah-mudahan Allah pertemukan. Karena Allah menciptakan di bumi ini berpasang-pasangan, tentu masih ada pasangan untuk kita dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Sekarang Mbak ada punya usaha lagi? Ada Mas, kecil-kecilan. Alhamdulillah saya dipercaya sama orang untuk ngurus rumah makan lagi. Ya untuk kehidupan buat anak-anak saya sama keluarga saya sama orang tua saya, alhamdulillah tercukupi Mas. Bisa juga menghidupi orang tua. Alhamdulillah memberikan saya. rezeki ke orang tua bisa juga. Memang saya kan tulang punggung Mas. Jadi makanya kalau misalkan saya susah, saya nggak kerja, orang tua saya sama anak-anak saya siapa yang kasih makan? Dengan mohon maaf
suami yang kedua sudah juga punya anak? Enggak. Berarti dari suami yang pertama cuma 2 berarti? Iya. Kalau tadi dari omongannya Pak Ustadz, kira-kira Mbak masih bisa untuk membuka hati lagi dengan laki-laki lain? Saya masih trauma ya Mas. Saya takut saya gagal lagi. Saya takut saya cuma dimanfaatin aja. Saya takut ditinggalin lagi. Saya takut dikhianati lagi. Jadi makanya sampai saat ini pun ya saya enjoy dengan ya keadaan sekarang, dengan sendiri. Ya saya usaha buat anak-anak saya, buat orang tua saya. Kalau apa yang dilakukan Mbak Vio ini luar biasa dan untuk keluarganya, tapi tetap kekhawatiran untuk bisa membuka hati dengan pria lain ya Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau kita lihat kisah kehidupan Mbak Vio kan luar biasa, seorang entrepreneur nih, entrepreneur dalam dunia makan. Itu orang membuat restoran berhasil, tapi kan jatuh bangkrut itu karena ada masalah X tadi itu. Nah, ada beberapa tadi yang kita simak dari Mbak Vio tadi. Yang pertama ada traumatik, trauma karena apa? 2 kali terulang kasus yang sama. Maka kata qaulul hukama, kata orang bijak menyatakan Anda jangan pernah jatuh yang kedua kalinya. Ini sudah yang kedua kalinya ini. Maka berarti apa? Harus bisa mengevaluasi kenapa gagal yang pertama. Harus bisa mengevaluasi muhasabah diri mengapa gagal yang kedua. Oh, yang pertama karena terlalu jatuh hati sehingga hilang nalar siatnya untuk mencari siapa asal usul di sini. Tapi kalau misalkan Mbak Vio ingin memulai hidup baru, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan orang yang baik, maka tentu caranya adalah dengan memperbaiki diri. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi ibadahnya kepada Allah SWT. Yang ketiga banyak bergaul dengan orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, maka insya Allah dapatnya juga di tempat yang baik. Maka berarti dia akan kembali pada jalan yang baik lagi kan begitu. Kemudian yang keempat tadi ini kan sudah luar biasa nih, berbakti pada orang tua, melambung anak, berusaha mencari yang halal. Ini adalah bagian dari jalan-jalan supaya orang senantiasa berada di jalan ridho Allah. Itu adalah berarti orang melingkupi di dalam kebaikan tadi. Yang terakhir Mas Farid mungkin bisa ini ya, yaitu banyak Al-Quran kan mengajarkan begini. Mengapa ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, dan kemudian surat An-Nas? Ini kan yang surat Al-Ikhlas kan memperkuat keimanannya. Hanya Allah lah tempat bergantung, hanya Allah tempat sandaran kita, berarti hanya mengharapkan perlindungan pada Dia. Yang kedua, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Ini kan banyak dalam kehidupan kita, kalau sudah gelap tuh banyak godaan, aneka jin, maka kita meminta. Yang ketiga, wa binas ini adalah minta perlindungan dari godaan sin, godaan setan dan godaan manusia, supaya hati kita tidak terhindar dari yuwasli sufi sudurinas. Kalau sudah semacam itu, maka bertawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan jalan yang terbaik, dan insya Allah hambanya yang baik Allah akan tuntun kepada jalan yang baik. Amin. Ya Rabbal. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua. Sama-sama. Mbak Vio bisa dijalankan, diamalkan. Saya juga berdoa mudah-mudahan